Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. It is so good to be back in the house of God. Praise God. Today is the 9th of May already. I can't believe it. We are already in the month of May in 2021. Waktu begitu cepat berlalu. Puji Tuhan. Praise God, praise God. Dan cuaca juga sudah semakin dingin di setiap hari ya. Kita sudah mau memasuki musim dingin, winter time. Ya, sekarang kita sudah di last autumn ya. The month of autumn. Praise God. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, untuk menyembah dan memuji Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Praise God, praise God. Sukacitaku penuh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Let's pray. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami sudah berada di bulan Mei, di tanggal 9 Mei tahun 2021. Begitu cepat waktu berlalu Bapa, dan kami juga merasakan penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Terima kasih Bapa. Tidak ada tempat lain lagi kami mau berada selain di rumah Bapa, di rumah doa. Haleluya. Puji Tuhan, praise God. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan Bapa sepanjang hari ini Bapa. Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami merayakan Hari Ibu, Mother's Day today Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan yang memberkati setiap mothers, every mothers. God loves every mothers. God bless all the mothers Bapa. Kami mau serahkan setiap mothers Bapa, every mothers Bapa. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tangan Tuhan yang menyertai every mothers Bapa. Biarlah Tuhan terus yang menolong dan memimpin setiap ibu Bapa, every mothers Bapa, dan memberkati mereka. Bless them, oh Lord, bless them. Thank you, Lord, thank you so much. Kami mau serahkan Bapa kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang ditinggikan Bapa. Dan biarlah Tuhan yang terus bertakhta dan bersemayam Bapa. Tuhan juga bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hikmat-Mu ya Bapa, agar semua yang keluar Bapa dari dalam hamba-Mu ini hanya datang dari Tuhan. Dan Tuhan yang mencegah segala kesesatan Bapa yang keluar Bapa, agar semua hanya pengajaran Tuhan Bapa yang keluar dari dalam hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, rendahkan hamba-Mu serendah-rendahnya ya Bapa. Sebab hanya Tuhan yang patut untuk ditinggikan, dan hanya Tuhan yang patut untuk dipuji dan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapa, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan terus tutup bungkus Bapa dengan darah-Mu Bapa, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari Bapa kami semua ruangan ini, baik di luar baik di dalam. Di setiap ruangan Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi juga Bapa dengan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang melayang-layang Bapa di setiap ruangan Bapa di dalam kebaktian missions ini dan di muka bumi ini Bapa. Roh Tuhan yang melayang-layang. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, kuduskan kami Bapa. Ampuni kami ya Bapa atas dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan mau bermurah hati kepada kami ya Bapa. Orang-orang berdosa Bapa, ampuni kami ya Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Layakan kami ya Bapa, untuk memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. In the name of Jesus Christ we pray. Haleluya. Amen, amen, amen. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita angkat lagi pujian itu dengan sungguh-sungguh. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku,
di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang.
Haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Kuduskan kami ya Bapa. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin, amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya, haleluya. Di hidupku ada sebagian setia yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Amin. Kepadanya kan jiwa dan raga, sejak itu Dia pimpinku selalu. Amin. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, menuntunku ke negeri yang kekal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amen, puji Tuhan. Praise God, praise God. Nama Yesus yang menghibur kita. Amin. Praise God. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Praise God.
dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan
Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih, biarlah Tuhan yang beracara, dan biarlah Tuhan yang berkata-kata, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dengan Roh-Mu yang melayang-layang ya Bapa. Agar Roh-Mu yang berkata-kata, penuhi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan. Biarlah segala yang keluar dari dalam hamba-Mu ini adalah isi hati Tuhan, seluruh isi hati Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. It is so good to be back in the house of God. Praise God. Welcome back to Missions and Prayer House. Today we are celebrating Mother's Day. Isn't that awesome? To all the beautiful mothers out there, I wish you all the very best and wishing you all Happy Mother's Day. And God loves every mothers. God loves every mothers, yeah. And God will always bless every mothers. God loves them. And God said He will bless every mothers, yeah. So God bless every mom. You are beautiful mothers. All of you is beautiful, is awesome, gorgeous, yeah. Beautiful mothers out there. Wishing you all the very best today and enjoy the rest of your life today. Amen. Then enjoy the rest of your day today. Yeah. Mother's Day, yeah. Today, beautiful day. Beautiful people, beautiful woman. Praise God. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita mau bacakan sama-sama dan kita mau belajar sama-sama firman Tuhan hari ini. Amin. God will teach us today, ya. Tuhan yang akan mengajar kita pada hari ini. Karena firman-Nya berkata, Tuhan yang bersabda dan Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Happy Mother's Day, moms. You are awesome. You are beautiful mothers. Praise God. Kita akan bacakan sama-sama firman Tuhan yang dimulai dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita bacakan sama-sama, ya. Oke, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat kedua. Ayat kedua udah. Ayat ketiga. Oh, ayat kedua. Ayat kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Itu ayat kedua. Oke. Ayat pertama, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Oke, ayat pertama dibacakan lagi. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Tidak perlu dituliskan kepadamu. Yaitu di ayat yang pertama, ya. Tetapi soal apa tadi? Tetapi tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu.
yaitu ayat yang pertama. Jadi itu di situ sudah dikatakan ya bahwa soal tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Artinya di dalam ayat yang pertama kita sudah pasti tahu ya tentang zaman dan masa. Jadi tidak perlu dituliskan lagi bagi kita. Itu maksudnya di ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua? Ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi di ayat yang kedua dikatakan ya, bacakan lagi ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi di ayat yang kedua ya, karena kamu tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, jadi artinya di ayat yang kedua dikatakan bahwa kita semua tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ya, jadi kita artinya harus mengetahuinya ya, bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus tahu benar-benar ya bahwa hari Tuhan itu memang datang seperti pencuri pada malam hari atau pada waktu yang kita tidak pernah tahu. Hanya Tuhan yang mengetahui ya kapan ya masanya dan saatnya dia akan kembali. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Apabila mereka mengatakan semua ada aman, damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Bacakan lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Ya, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Seperti seorang perempuan yang hamil tetapi tiba-tiba ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi di ayat yang ketiga di situ dikatakan ya kalau ada orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman ya, artinya mereka memandang enteng akan kedatangan Tuhan. Artinya mereka pikir itu sudah dinubuatkan berapa tahun yang lalu atau berapa abad yang lalu ya. Banyak orang mungkin berpikir seperti itu. Mereka pikir sudah diberitakan mengenai kedatangan Tuhan, tetapi mereka pikir tidak pernah terjadi. Artinya Tuhan belum datang-datang juga. Dan di situ dikatakan di ayat yang ketiga ya, kalau mereka berkata semuanya damai dan aman saja, artinya kita harus berhati-hati bahwa hari Tuhan itu akan menimpa kita ya. Jadi di ayat yang ketiga dikatakan ya, kalau kita mendengar ada orang berkata bahwa semua damai dan aman saja, jangan dihiraukan saudara, karena mereka mungkin orang-orang yang si pengejek itu ya. Mungkin karena di ayat-ayat yang sebelumnya sudah dikatakan bahwa akan datang pengejek ya. Mereka akan mengejek kita, mengejek firman Tuhan. Mereka akan mengejek ya anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan akan kembali ya. Dan mereka tidak mau percaya, mereka hanya menertawakan, mereka hanya meremehkan setiap nubuat, mereka hanya mengejek setiap nubuat. Jadi ini orang-orang yang seperti itu ya. Mereka akan berkata aman-aman saja, damai-damai, aman-aman saja. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu pusing-pusing, kita tidak perlu bersiap-siap, kita tidak perlu lagi
bingung-bingung ya, karena semua aman-aman kok, damai-damai saja, semua damai dan aman. Jadi sudah tenang-tenang saja, hidup saja di zona nyamanmu, nikmati saja zona nyamanmu itu, karena semua nubuat itu tidak pernah terjadi. Ini orang-orang si pengejek yang bicara ya. Jadi di situ dikatakan di ayat ketiga ya, kalau ada orang yang berkatakan seperti itu, mengatakan seperti itu, maka mereka tidak tahu ya, bahwa di ayat yang ketiga kita bacakan lagi, teruskan lagi. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, Ya, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi artinya mereka tidak tahu karena mereka merasakan damai dan aman. Jadi mereka tidak tahu tiba-tiba mereka akan ditimpa ya oleh kebinasaan itu, karena mereka terlalu pandang enteng, mereka tidak mau percaya akan nubuat-nubuat. Sudah dikatakan di dalam ayat-ayat, ada ayat-ayat mengatakan bahwa jangan kita meremehkan atau memandang enteng akan nubuat-nubuat. Kita tidak boleh meremehkan atau pandang enteng kepada nubuat-nubuat yang sudah tertulis, yang sudah dicatat oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita tidak boleh meremehkan atau kita tidak boleh pandang enteng ya, karena kita tidak tahu bahwa hari Tuhan itu akan menimpa kita. Dan diteruskan lagi ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, Yaitu mereka pasti dikatakan, tidak akan binasa. ya dikatakan seperti perempuan yang Pasti hamil, tidak akan luput. seperti perempuan yang hamil yang ditimpa oleh sakit bersalin. Apalagi dikatakan Mereka pasti tidak akan luput. mereka pasti tidak akan luput. Jadi artinya mereka akan ditimpa oleh kebinasaan itu ya, dan seperti perempuan yang sedang hamil dan mendapatkan sakit bersalin itu ya, mereka pasti tidak akan luput. Artinya mereka tidak akan luput dari kebinasaan itu karena mereka ditimpa tiba-tiba oleh kebinasaan itu, karena mereka tidak memperdulikan apa yang nubuat sudah katakan, apa yang nubuat sudah ajarkan kepada kita. Mereka tidak percaya dan mereka tidak mau percaya. Mereka tidak peduli, mereka tidak mau tahu, istilahnya mereka tidak mau tahu. Dan disitulah mereka ditimpa oleh kebinasaan di ayat yang ketiga ya. Ditimpa oleh kebinasaan dan mereka tidak akan luput dari kebinasaan itu yang akan menimpa mereka, seperti perempuan yang sedang hamil dan ditimpa oleh sakit bersalin. Itu yang mereka akan alami, orang-orang pengejek ini. Itu yang mereka akan rasakan pada akhirnya ya. Ayat yang keempat kita teruskan. Ayat yang keempat, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi di ayat yang keempat dikatakan, bacakan lagi. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi di ayat yang keempat sudah dikatakan ya, jadi kita sebagai orang-orang, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang tidak hidup di dalam kegelapan ya, di ayat yang keempat ya, kita yang tidak hidup di dalam kegelapan, tiba-tiba hari Tuhan itu menimpa kita seperti pencuri. Di ayat yang keempat dikatakan, artinya kita yang tidak pernah hidup di kegelapan atau di dalam kegelapan ya, kita orang-orang percaya yang tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Artinya kita pernah hidup di dalam kegelapan sebelum kita diselamatkan, tetapi sesudah kita diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah tidak hidup lagi di dalam kegelapan. Jadi di ayat yang keempat, bagi kita umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang tidak hidup di dalam kegelapan lagi, dan tiba-tiba hari Tuhan
menimpa kita secara seperti pencuri, ya. Jadi di ayat yang keempat dikatakan, lalu teruskan lagi Ayat 5, ayat kelima, karena kamu semua adalah anak-anak terang karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan, Kita bukanlah orang-orang malam atau kegelapan. atau orang-orang kegelapan. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi di ayat yang kelima dikatakan, ya, kita itu adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Artinya kita bukan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan lagi di ayat yang keempat tadi, ya. Jadi di ayat yang kelima dikatakan kita adalah orang-orang terang. Artinya kita sudah diselamatkan. Kita sudah hidup di dalam terang itu, terang Tuhan yang bercahaya. Jadi artinya kita sudah bukan lagi hidup dengan kegelapan itu. Oleh sebab itu kita dikatakan di sini ayat yang kelima, ayat yang kelima dibacakan lagi. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Jadi kita semua itu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, ya. Jadi di situ sudah dikatakan bahwa kita yang sudah diselamatkan itu dikatakan di ayat yang kelima, kita sudah bukan lagi orang yang hidup dalam kegelapan, tapi anak-anak terang dan anak-anak siang. Lalu teruskan lagi. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita bukan lagi orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi betul di ayat yang kelima sudah dikatakan kita sudah bukan lagi orang-orang malam atau orang-orang di dalam kegelapan itu. Jadi kita sudah tidak hidup lagi di dalam kegelapan, karena kita sudah menerima keselamatan yang kekal yang dari Tuhan, ya. Lalu ayat yang ke-6. Ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, Tetapi berjaga-jaga dan sadar. tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi di ayat yang ke-6 bacakan lagi. Sebab itu baiklah jangan kita tidur Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. seperti orang-orang lain. Jadi sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Jadi di ayat yang ke-6 kita sudah diajarkan bahwa jangan kita tidur seperti orang-orang lain itu yang masih suka tertidur di zona nyamannya, ya. Banyak orang-orang sekarang lebih tertidur lagi di zona nyamannya, walaupun mereka tahu bahaya akan datang, ya, tetapi mereka masih tertidur di zona nyaman mereka. Oleh sebab itu di ayat yang ke-6 dikatakan, oleh sebab itu janganlah kamu tertidur seperti orang-orang lain, ya. Di situ sudah dikatakan di ayat yang ke-6. Bacakan lagi ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Ya, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, ya. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi kita diajarkan untuk berjaga-jaga dan sadar. Jadi kita tidak boleh tertidur seperti mereka, ya saudara. Kita harus berjaga-jaga dan sadar. Artinya kita tetap berjaga-jaga di dalam doa. Dan sadarilah bahwa hari Tuhan akan tiba. Hari Tuhan akan datang. Artinya sadarilah, kita harus berjaga-jaga dan sadarilah akan semua nubuat-nubuat itu akan digenapi, ya. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga dan sadar, dan sadarilah segala nubuat itu, semua nubuat, setiap nubuat akan digenapi pada Tuhan, pada hari Tuhan, ya. Dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, sebab mereka yang tidur tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk mabuk waktu malam. Jadi di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk di waktu yang malam. Waktu malam. Jadi di situ di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab mereka yang tidur di waktu malam. Jadi dan mereka yang mabuk di waktu malam.
Jadi di ayat yang ke-7 juga dikatakan ya, mereka yang masih tertidur, mereka tertidur, artinya mereka mau tertidur terus ya di zona nyaman mereka. Jadi mereka mau tidur terus di waktu malam, mungkin juga masih mau tidur di waktu siang, ya mereka mau terus menikmati zona nyaman mereka, ya jadi mereka tidak mau menyadari ya, tidak mau selidiki atau mencari kebenaran ya, apakah nubuat-nubuat itu benar. Mereka tidak mau, mereka hanya mau tertidur dan tertidur di zona nyaman mereka ya. Jadi di situ dikatakan bagi yang mabuk juga, mereka tetap mau mabuk dan mabuk di malam hari, dan mereka tetap mau mabuk juga di siang hari. Artinya mereka tidak mau mencari kebenaran itu ya, nubuat itu adalah kebenaran. Mereka tetap mau mabuk-mabukan di malam hari dan juga di siang hari ya. Kita teruskan lagi ke ayat yang 8. Ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman, berbaju dan sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi di ayat yang ke-8 di situ dikatakan ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Jadi di situ dikatakan ayat yang ke-8, tetapi bagi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar ya. Jadi di sini dikatakan kita sebagai orang-orang siang, orang-orang terang, kita harus sadar ya. Kita harus menyadari semua itu ya. Jadi kita harus ingat, sadari semua itu. Teruskan lagi yang ke-8. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Jadi di situ diajarkan kita harus berbaju sirahkan iman dan kasih. Artinya berbaju sirahkan itu kita harus tetap memegang teguh ya. Kita harus memakai firman itu. Kita harus mengenakan firman itu sebagai berbaju sirahkan. Jadi di dalam iman, jadi iman kita berbaju sirahkan iman. Jadi kita harus tetap berdiri teguh dengan iman kita ya, berbaju sirahkan dengan iman. Artinya iman kita harus tetap teguh di dalam Tuhan ya. Jangan sampai iman kita goyah. Itu berbaju sirahkan di dalam iman. Lalu teruskan lagi. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Jadi di situ dikatakan ya, dan berketopongkan pengharapan. Jadi kita berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Artinya kita harus memiliki ya pengharapan itu. Jadi kita harus memakai atau tetap berharap ya. Kita harus tetap berketopongkan pengharapan itu. Jadi kita harus tetap percaya ya, percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Kristus ada pengharapan, berketopongkan pengharapan. Jadi di dalam Kristus ada pengharapan, ada keselamatan ya. Di situ dikatakan kita harus berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Jadi kita harus percaya bahwa di dalam Kristus ada keselamatan, ada pengharapan ya. Jadi kita tidak boleh putus harapan, atau kita tidak boleh menyerah bahwa hari Tuhan itu akan tiba. Oleh sebab itu kita tetap harus percaya ya, berharap dan percaya bahwa ada pengharapan di dalam hari Tuhan nanti, ada keselamatan di dalam hari Tuhan nanti. Kita akan lihat semua itu, kita akan saksikan semua itu, bahwa ada pengharapan di dalam hari Tuhan nanti, ada keselamatan di dalam hari Tuhan nanti. Amin. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpakan murka.
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bacakan lagi ayat yang ke-9. Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpakan murka. Jadi artinya Tuhan tidak mau. Tuhan tidak sengaja atau tidak sengaja buat kita harus tertimpa oleh kebinasaan itu atau murka Allah. Tuhan tidak mau, ya, di situ dikatakan di ayat yang ke-9. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka atau ditimpa apa itu tadi, bacakan lagi. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi artinya Tuhan tidak mau, saudara, kita semua tertimpa oleh murka Allah. Oleh sebab itu kita semua harus, tadi dikatakan di ayat yang ke-8, kita harus berjaga-jaga, amin. Percaya bahwa ada pengharapan, ada keselamatan di dalam keselamatan hari Tuhan itu. Jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-9, ya. Jadi Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa oleh murka Allah. Ya, dan teruskan lagi ayat ke-9. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapa tuh, Tuhan mau kita memperoleh keselamatan itu oleh Kristus Yesus, dari Yesus Kristus Tuhan. Artinya Tuhan mau kita semua menerima keselamatan itu. Jadi di sini sudah dikatakan jelas di ayat yang ke-9. Tuhan tidak mau murkanya tertimpa kepada kita. Tuhan tidak mau kita ditimpa oleh murka Allah. Tuhan mau kita menerima keselamatan yang sudah dilalui lewat anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai anak Allah yang sudah menyelamatkan dan mati untuk setiap umat manusia, untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan umat manusia. Artinya kita harus tetap mengenakan semua itu karena Tuhan tidak mau kita semua binasa. Artinya Tuhan mau kita semua menerima keselamatan yang kekal itu. Amin. Teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat yang 10, yang sudah mati untuk kita. Yang sudah mati untuk kita, Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. bacakan lagi ayat yang ke-10. Atau tulisan dari ayat 10, yang sudah mati untuk kita, Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi di ayat yang ke-10, apalagi dikatakan? That's it. Jadi di ayat yang Yesus sudah ke-10, mati. di ayat yang ke-10 dikatakan dia bahwa, bacakan lagi ayat yang ke-10. Yang sudah mati untuk kita, Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi artinya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, ya, entah kita tidur, entah kita apa tadi dikatakan lagi, entah kita tidur atau apa tadi, bacakan lagi. Entah kita berjaga-jaga, Entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, Jadi di situ dikatakan, ya, bahwa kita sudah menerima keselamatan itu lewat anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita sudah menerima keselamatan itu. Teruskan lagi ayat yang ke-10. entah kita tidur, kita hidup bersama-sama Kita dengan hidup Dia. bersama-sama dengan Dia. Artinya kita yang sudah diselamatkan, kita pasti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya hidup bersama-sama dengan Allah, ya, dengan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita. Karena di situ sudah dikatakan jelas di ayat yang ke-10 bahwa kita sudah menerima keselamatan itu dari Tuhan Yesus Kristus. Kita yang akan hidup bersama-sama dengan Dia, walaupun kita berjaga-jaga atau kita tidak berjaga-jaga atau tidak apa itu tadi dikatakannya. Jadi kita sudah dikatakan bahwa
kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-11. Ayat ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dan saling membangunlah kamu seperti yang Memang kamu lakukan. Seperti yang memang kamu lakukan. Jadi bacakan lagi ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang Dan memang saling kamu membangunlah. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di ayat yang ke-11 kita harus saling menasehati, ya. Tuhan katakan, diajarkan di ayat yang ke-11 kita harus saling menasehati. Artinya menasehati itu saling menasehati, saling membangun, ya, saling menyadarkan satu dengan yang lain. Kita harus menasehati satu dengan yang lain, saling membangun satu dengan yang lain, saling menyadarkan satu dengan yang lain agar mereka tidak tertimpa murka Allah, ya, agar mereka tidak, hari Tuhan tidak jatuh ke atas mereka. Oleh sebab itu kita harus saling menasehati satu dengan yang lain, menyadarkan satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, ya, membangunkan mereka dari tidur mereka, dari zona nyaman mereka, agar mereka tidak tertimpa oleh murka Allah, yaitu hari Tuhan yang akan datang. Hari Tuhan yang akan tiba secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu, ya, karena hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, ya. Oleh sebab itu kita harus menyadari semua itu, kita harus be aware, ya, of that. Jadi kita tidak boleh ignore, jangan menjadi ignorant, ya. Orang-orang ignorant itu mereka akan tertimpa oleh hari Tuhan, mereka akan tertimpa oleh murka Allah. Oleh sebab itu kita harus menasihati mereka, kita harus memberitahu kepada mereka bahwa hari Tuhan akan tiba, hari Tuhan akan datang, setiap nubuat akan digenapi. Oleh sebab itu beritahu kepada mereka, orang-orang yang belum tahu, orang-orang yang belum percaya, atau orang-orang yang tidak pernah mendengar hari Tuhan itu, kita harus memberitahukan kepada mereka. Dan terlebih-lebih kepada orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, anak-anak Allah yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamat mereka. Mereka harus diingatkan kembali bahwa hari Tuhan akan datang. Kamu harus berjaga-jaga, kamu harus bersiap-siap. Artinya jangan kamu memandang enteng atau meremehkan apa yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa hari Tuhan akan tiba secara tiba-tiba seperti pencuri pada malam hari. Kita tidak tahu waktu dan saatnya. Tidak ada yang tahu selain Bapa di surga. Jadi kita harus be aware, kita harus berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan pandang enteng nubuat-nubuat itu. Jangan pandang enteng apa yang kita sudah dengar dan sudah diajarkan kepada kita. Karena dikatakan di dalam firman-Nya, jika ada orang yang berkata semua damai dan aman-aman saja, maka hari Tuhan akan menimpa mereka. Maka mereka akan ditimpa oleh kebinasaan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Apalagi pada saat ini, saudara, kalau kami berbicara seperti ini, bukan kami menakut-nakutkan, bukan, saudara, tetapi kami mau menyadarkan supaya kalian siap-siap. Kita semua bersiap-siap, berjaga-jaga, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Pencuri tidak pernah mau memberitahukan kepada yang punya rumah kalau dia mau datang untuk mencuri. Oleh sebab itu kita sudah tahu bahwa dikatakan hari Tuhan
datang seperti pencuri. Kita tidak tahu, nobody knows, kecuali Bapa di surga. Jadi di dalam firman Tuhan pada hari ini, saudara, ada nasihat firman Tuhan ya. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, oleh sebab itu boleh kita saling menasehati. Kita harus saling menasehati satu dengan yang lain, saling membangun, saling menyadarkan, saling mengingatkan kepada mereka. Karena kadang-kadang kita lupa, banyak dari kita lupa bahwa nubuat akan digenapi, hari Tuhan akan datang. Oleh sebab itu banyak orang lupa, banyak anak-anak Tuhan lupa. Dan jadi kita patut untuk mengingatkan mereka, untuk menyadarkan mereka kembali agar mereka tidak ditimpa oleh murka Allah. Hari Tuhan tidak menimpa mereka dan tidak membinasakan mereka, karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, biarlah pesan Tuhan pada hari ini, isi hati Tuhan pada hari ini boleh kita terima dan boleh kita dengarkan dan take it seriously. Jangan bermain-main lagi. Kita harus tetap hidup berjaga-jaga, karena hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita semua tetap mau setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan, dan setia dan patut dan taat kepada firman Tuhan, dan tetap saling menasehati satu dengan yang lain, agar kita semua tidak binasa dan kita semua boleh menerima keselamatan yang kekal lewat anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. God bless us all. Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa untuk mendoakan setiap pokok doa kita, dan juga untuk tetap berterima kasih bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, dan masih diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh datang di hadirat-Nya dan menyembah dan memuji Tuhan. Begitu banyak orang tidak tahu, mereka sudah tutup mata secara tiba-tiba, mereka sudah tidak bernafas lagi secara tiba-tiba. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menyembah dan memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Jadi pakailah waktu dan kesempatan ini agar tidak menjadi sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami sangat diberkati Bapa atas kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, terlebih-lebih kebenaran firman-Mu Bapa yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa, bahwa Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa. Sampai hari ini kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk boleh belajar Bapa kebenaran firman-Mu, nubuat-nubuat, setiap nubuat-nubuat yang akan digenapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau berterima kasih dan mengucap syukur Bapa. Terima kasih Bapa. Banyak orang sudah tidak mendapatkan kesempatan lagi, tetapi kami masih Tuhan berikan waktu dan kesempatan itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, begitu besar akan umat manusia. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu Bapa, dan biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah yang subur, dan firman itu akan tinggal tetap di tanah yang subur dan bertumbuh dan berbuah-buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa.
Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Hari Ibu, Mother's Day Bapa. Tuhan yang sudah mengasihi para ibu, para mothers, all the mothers, beautiful mothers. God loves us all. Thank you so much Lord for loving those beautiful mothers. All the gorgeous mothers that loves you so much Lord. Thank you so much for blessing us. Thank you so much for bless us so many children, beautiful grandchildren. Thank you so much, and also thank you for bless us a beautiful husband, awesome husband. Thank you so much Lord. They are awesome father, awesome husband. Thank you so much Lord. Kami mau serahkan juga Bapak setiap pokok doa kami. Serahkan juga Bapak untuk Missions and Prayer House Bapak. Biarlah Tuhan terus pakai. Biarlah missions boleh menjadi kepanjangan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dan membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi lewat sosial media Bapak. Terima kasih Bapak, karena setiap hormat pujian hanya untuk Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mau serahkan para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan pimpin terus mereka, Tuhan tolong. Bless them Lord, bless them. Juga keluarga kami Bapak, di entire family. Bapak bless them. Bapak bawa mereka untuk datang kepadamu. Bring them to you Lord. Bless them, bring them. Bawa mereka untuk bertobat, agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Bapak, kami rindu Bapak untuk Tuhan menjamah setiap jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan Bapak. Bawa mereka semua Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa Bapak, keselamatan keluarga-keluarga, keselamatan setiap young generation, anak-anak Bapak, every family Lord. Mereka adalah milik Tuhan. Bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Bapak. Serahkan juga Bapak situasi yang ada di seluruh bumi Bapak, dengan kejangkitan COVID Bapak. Tuhan tolong ya Bapak. Hanya Tuhan yang memegang kendali Bapak. Hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya Bapak yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya ya Bapak. Tolong kami ya Bapak. Berbelas kasihanlah ya Bapa kepada kami umat manusia. Bermurah hatilah, kami mohon kemurahan hati Tuhan Bapa. Lenyapkan Bapa COVID ini. Singkirkan Bapa segala virus Bapa yang membunuh tubuh manusia, yang menyakiti tubuh manusia Bapa. Tuhan tolong. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menyingkirkan COVID ini untuk selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkaulah tempat yang kami harapkan. Hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Dan hanya Tuhan menjadi pengharapan kami, keselamatan kami. Terima kasih Bapak. Serahkan juga para dokter, tim medis Bapak, obat-obat, vaksin yang menjadi efek Bapak. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan selidiki, Tuhan jamah, Tuhan yang tolong Bapak, agar obat-obat boleh dipakai untuk setiap orang yang memerlukan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau serahkan Bapak keluarga-keluarga yang berduka, keluarga-keluarga yang sakit Bapak, anak-anak yang sakit di seluruh dunia, keluarga yang berduka di seluruh dunia. Biarlah Tuhan yang melawat, menjamah, menyembuhkan, memulihkan dan menghibur mereka, menguatkan mereka. Dan terlebih-lebih biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan bertobat, agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapak. Serahkan juga bagi hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah Bapak untuk membawa Injil Allah sampai ke ujung bumi lewat sosial media. Biarlah Tuhan terus menolong mereka, menyertai mereka, melindungi mereka Bapak, memberkati mereka Bapak, dan pakai terus mereka lebih dahsyat lagi, agar Tuhan kembali. Banyak jiwa sudah mendengarkan kebenaran Injil Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan bangsa dan negara-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menjadi kemudi bagi setiap bangsa dan negara-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami mau serahkan terus hari ini, malam hari ini hanya di dalam tangan-Mu. We are so blessed Bapa. Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami, lepaskan kami terus Bapa dari godaan-godaan si jahat Bapa. Tuhan yang berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menolak setiap godaan-godaan iblis, agar kami semua tetap berjalan menurut rencana Tuhan, menurut kehendak Tuhan, dan mentaati firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati Bapa anak-anak cucu Bapa semua. Berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sembuhkan yang sakit Bapa, lepaskan yang terikat, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang susah Tuhan hiburkan Bapa, dan yang mencari-cari Engkau Tuhan temukan mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini, dan kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini dengan pujian Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin Lord, thank you Lord. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Sampai berjumpa pada waktu yang akan datang.
God bless us all.